Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Ada yang enggak sehat? Sehat semuanya insyaallah. Semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Yunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Baik, kita langsung baca hadis dan syarahnya. Al-hadis al-hadi wa sab'un. Hadis yang ke-71. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Ja'a rajulun faqala ya Rasulullah ausini. Ada seseorang datang kemudian berkata, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Faqala, Rasul SAW bersabda, la taghdab, jangan engkau marah. Tsumma raddada miraran. Kemudian orang itu mengulang lagi, ausini. Ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Faqala, Rasul tetap bersabda, la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Ana ulangi terjemahannya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, ja'a rajulun, datang seseorang lalu berkata, wahai Rasulullah, berilah aku wasiat. Rasul pun berwasiat bersabda, la taghdab, jangan engkau marah. Tsumma raddada miraran. Orang itu mengulang lagi, ya Rasulullah, berilah aku wasiat. Rasul pun mengulang lagi wasiat beliau, jangan marah. Rawahul Bukhari. Taib. Kita baca ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Hadar rajul dhanna anna wasiyatun bi amrin juz'iyyin. Orang yang meminta wasiat tadi, ketika diwasiati oleh Rasul, la taghdab, jangan engkau marah,
orang itu sebetulnya mengharap wasiatnya itu lengkap, komplit. Ya, tidak singkat atau berkaitan dengan permasalahan yang global. Tapi Rasul tahu ya kejiwaan orang tersebut dan juga tentang kemaslahatan baginya dan bagi umat. Maka Rasul mengatakan la taghdab. Ya. Wa huwa yuridu an yusyana sallam bi kalamin kulli. Orang itu tadi mengharapkan wasiatnya itu luas, global, mencakup berbagai macam permasalahan. Walihada raddadah. Oleh karena itulah orang itu meminta kepada Rasul berulang kali, ausini, ausini, ausini. Tapi Rasul tetap mengatakan la taghdab. Ini sudah pernah kita sampaikan. Rasul terkadang berbeda-beda jawabannya ketika diminta wasiat. Ya. Contoh, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, dan insya Allah akan ada. Hadisnya berikutnya akan ada, kita lewati. Wasiat Rasul, ya Rasulullah, idni wa aujiz. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat, jangan singkat. Rasul mengatakan, idza qumta ila sholati fasalli sholata muwaddi'. Kalau engkau mau sholat, sholatlah seperti engkau mau meninggalkan dunia ini. Sholat perpisahan. Beda dengan yang sekarang ini. Rasul ketika diminta wasiat oleh para sahabat dalam hadis Irbad bin Sariyah. Ya Rasulullah, fama datahat ilaina. Ya Rasulullah, berikan kami wasiat. Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Ya, Rasulullah SAW terkadang berbeda-beda wasiat beliau dalam berbagai kesempatan. Ini kata para ulama, Rasul menyesuaikan dengan sikon ya al-mad'u yang didakwai. Ya, ketika Rasul melihat mungkin orang ini suka marah atau Rasul diberikan masukan oleh para sahabat, maka apa? Wasiat Rasul la taghdab. Ya, dan seterusnya. Artinya wasiat-wasiat Rasul terkadang berbeda-beda sesuai dengan sikonnya. Falamma a'ada alaihi Nabi sallam arafa anna hadza kalamun jami'un wa huwa kadzalik. Ketika orang itu mendengar Rasul mengulang terus wasiat la taghdab, maka dia pun baru sadar itu wasiat yang sangat komplit, yang sangat banyak manfaatnya di dunia dan di akhirat. Ya, sekali lagi, Rasul SAW kalamnya singkat namun padat isinya. Fa inna qaulahu la taghdab yatadamman amrayni azimain. Karena sabda Rasul jangan engkau marah mencakup dua hal yang sangat agung. Sebelum kita lanjutkan ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, perlu sedikit kita perinci bahwa al-ghadab, marah, itu sudah menjadi tabiat manusia. Ya, tabiat manusia ada, perangai marah itu sudah ada dalam jiwanya. Islam hanya mengatur saja, memilih saja, mengarahkan saja. Islam tidak memutus atau memotong atau mematikan rasa marah. Karena itu ada pada setiap jiwa manusia. Dan marah kata para ulama ada dua macam. Marah yang terpuji dan marah yang tercela. Marah yang terpuji, dan ini juga dicontohkan oleh Rasul SAW. Marah ketika agama Allah dilanggar. Apalagi yang berkaitan dengan at-tauhid, dengan al-aqidah. Ya, atau yang berkaitan dengan bid'ah, maksiat dilakukan. Rasul marah. Marahnya lillah, karena Allah. Ini marah yang apa? Yang terpuji. Jangan ketika ada kesyirikan, kebid'ahan,
guyang-guyu terus. Nah, ada kemungkaran, guyang-guyu terus. Ini pasien RSJ yang belum apa? Belum lulus. Ya, sekali lagi, marah itu ya tidak boleh dimatikan sama sekali, tapi juga tidak boleh dibebaskan. Islam pertengahan. Ya, dalam masalah marah juga demikian. Kalau marah untuk membela kebenaran, tidak ada masalah. Kita ingat juga dalam majelis ilmu, Imam Malik rahimahullah ketika ditanya, kaifastawa? Bagaimana Allah istawa tinggi di atas al-arsy? Apakah Imam Malik guyang-guyu ketawa? Iya, beliau sangat marah sampai ya bercucuran keringat. Karena sangat apa? Menahan marah beliau. Kemudian beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Allah istiwa di atas arsy itu sudah dimaklumi dari segi bahasa. Wal kaifu majul, bagaimana Allah istiwa di atas arsy tidak ada yang tahu. Wal imanu biwajibun, mengimani Allah istiwa di atas arsy itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimana Allah istawa itu pertanyaan yang bid'ah. Kemudian beliau mengatakan akhrijur rajul, keluarkanlah orang itu. Marah Imam Malik rahimahullah di majelis al-ilm. Tidak ada masalah kalau apa? Tepat sasaran. Marah pada tempat. Itu marah yang apa? Yang terpuji. Ya. Ada suami misalnya ya, istrinya main TikTok, naudzubillah min dzalik. Ya. Selfie dipajang, di apalah seperti kelakuan orang-orang naudzubillah min dzalik. Ya, suaminya guyang-guyu terus. Ini berarti apa? Nah, ya, ini yang kata Rasul dayus. Laki-laki apa? Yang nggak punya kecemburuan, kemarahan kalau keluarganya berbuat kemungkaran, kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, Islam tidak mengharamkan rasa marah, tapi juga tidak membebaskan, mengatur. Makanya tadi marah ada dua, marah yang terpuji, yaitu marah karena Allah untuk tadi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga membela kebenaran. Dan jangan dibalik, ini yang terbalik. Ya, marah yang tercela, marah membela kebatilan. Ya, marah apa? Membela kebatilan. Dakwah tauhid dimarahi. Ya, dakwah tauhid dibubarkan. Ini marah membela kesyirikan. Ini tentunya apa? Tercela. Ciri ahli bid'ah itu membela kebatilan. Makanya ada ungkapan yang indah dari seorang ulama salaf yang bernama Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Beliau mengatakan ketika ditanya manis sunni, siapa ahlu sunnah itu? Siapa salaf yang sejati? Kata beliau, alladzi idza dzukratil ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Seorang yang dinamakan ahli sunnah adalah seseorang yang tidak pernah marah membela hawa nafsu atau kebid'ahan. Paham ya? Ini juga berkaitan dengan al-wala wal bara', cinta dan benci karena Allah. Contoh, sang ustadz jelas-jelas sesat, penyimpangannya terang benderang di medsos, tulisannya menyimpang dari akidah salaf. Kemudian ada yang membantah. Ini sang murid santri, fannya nggak terima dengan yang membantah, membela sang ustadznya yang sesat, menyesatkan tersebut, marah dan apa? Mencaci maki yang membantah. Ini namanya apa? Marah yang tercela apa yang terpuji? Yang tercela. Membela kebatilan karena fanatik dengan sang ustadznya. Naudzubillah min dzalik. Paham dong? Jadi sekali lagi ada marah yang terpuji, ada marah yang tercela. Terutama ini yang berkaitan dengan tadi urusan agama. Nah, yang ditekankan di sini terutama marah yang tercela yang berkaitan dengan hal-hal urusan dunia. Ya, yang berkaitan dengan urusan dunia. La taghdab, ya, jangan marah. Dikit-dikit marah. Ya, misalnya ada orang yang saya mungkin
sekedar tergelincir saja, dia sudah apa? Apalagi yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba apa? Ini juga sama dan pasien. Nah, ya, ini sekali lagi harus betul-betul dipahami. Kata beliau, la taghdab, jangan marah. Ya, sabda Rasul ini mengandung dua hal yang sangat agung, yang sangat penting. Ahaduhuma al-amr bi fi'lil asbab wa tamarrun ala husnil khuluq wal hilm was sabr. Di dalam hadis la taghdab, jangan marah, Rasul memerintahkan agar kita punya perisai, benteng untuk menghadapi rasa marah, yaitu dengan akhlak yang mulia, santun, dan sabar. Ya, memang butuh perjuangan, karena memang ini pahalanya besar, adanya apa? As-sabr. Ya, contoh ustadz lihat muridnya ya kajian tidur misalnya, sabar. Iya, cuma ya jangan teman-teman lah. Seliut dikit tidak ada masalah. Tapi kalau sampai dari awal sampai waalaikumsalam, wah ini perlu dimarahi dikit lah. Iya, ini demi apa? Iya, demi kemaslahatan lil jam. Sekali lagi, marah boleh, cuma harus terarah dan juga ya. Meskipun tadi jangan dikit-dikit marah, ya. Ada yang nggak beres sedikit marah, padahal cuma sekedar tergelincir dan seterusnya. Wa tamara ala husnil khuluq wal hilmi was sabar. Ya, kata-kata la taghdab agar seorang muslim muslimah itu punya benteng ya untuk tidak cepat marah dengan as-sabar. Apalagi ini dalam lingkup ya keluarga misalnya antara suami dan istri. Jangan cepat naik pitam, jangan cepat marah. Ya, misalnya ya, suami sudah capek-capek mulai pagi cari nafkah, sore terlambat cuma 10-15 menit. Ya, sudah apa? Ya, istri sudah murang-maring ya, piring di ya, yang penting nggak dimakan aja. Ya. Ya, datang kok terlambat. Ini sudah apa? Sudah mau ya bisa menimbulkan perang dunia kelima ini. Nah, ini suami harus apa? Tahan, sabar. Iya, cuma bagi istri harus juga apa? Sadar, apalagi kota Surabaya sekarang juga lumayan apa? Iya, bukan panas, agak macet, nggak ada hubungannya panas. Iya, tapi ya juga dua-duanya sama. Nah, intinya ini juga harus betul-betul punya benteng. Jangan langsung dikit-dikit, ya saya ceraikan kamu. Ya, gara-gara apa? Ya, sama juga, istri juga demikian. Ketika suaminya lagi panas, ya, lagi marah, langsung pulangkan aku ke rumah. Padahal orang tuanya sudah, rumahnya sudah dijual. Ya, harus apa? As-sabar. Ya, sekali lagi, ini memang kelihatannya seperti la taghdab. Namun, ya kalau tidak digubris, fatal akibatnya. Ya, berapa banyak kasus perceraian? Ya, gara-gara apa? Tidak mengingat hadis la taghdab. Hanya karena masa sepele tadi, suami langsung menceraikan istrinya. Ya, padahal besoknya dia apa? Nyesel, nggak ada yang masakin, nggak ada yang nyuci pakaiannya. Demikian pula sebaliknya, istri ketika minta cerai, ya lupa bahwasanya ya hidup ya sendiri, cari nafkah sendiri, itu juga luar biasa susahnya, apalagi di zaman maka sekali lagi ini yang wajib diingat terus ya, apalagi yang mungkin pasangan yang baru menikah ya, ingat-ingat sabda Rasul la taghdab ya, jangan apa ya, terutama yang juga mau menikah juga, ini persiapan ya, persiapan untuk menghadapi bahtera rumah tangga, la taghdab. Nah, baik, wa tawatin nafsi ala ma yusibul insan minal khalq. Demikian pula harus seorang itu bisa menahan diri atas gangguan dari manusia.
apalagi di jalan raya. Ya, banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kemarahan. Sabar. Ya, sekali lagi ini la taghdab. Jangan sampai ketika marah baru mobil beli kemarin langsung ditabrakkan karena emosi dan seterusnya. Nah, sekali lagi ini luar biasa faedahnya hadis ini. Minal adzal qauli wal fi'li. Baik ketika mendapatkan gangguan kaul, ucapan ataupun perbuatan. Fa idza wufiqa lahal abad wa warada alai waridul ghadab ihtamala bi ausi khuluqihi wa talaqahu bi hilmi wa sabrihi wa ma'rifati bi usil awaqibihi fa innal amra bi syai' amra bihi. Kata beliau, apabila seorang hamba diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan hadis ini, menahan diri dari marah, ketika ada penyebab kemarahan tersebut, dia akan menghadapinya dengan akhlaknya yang mulia, dengan bersabar, menahan diri. Baik, tombongan tuh. Ada satu ayat yang di situ disebutkan termasuk akhlak yang mulia, menahan diri ketika marah. Ada yang hafal ayatnya? Yang ikhwan. Coba sebutkan. Taib ahsan tak barakallahu fiik. Nah, fadhal. Allah mengatakan tentang sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dikala susah maupun senang, dan dia menahan marahnya, menahan marah ketika lagi bukan pada tempatnya untuk marah. As-sabr. Rasul SAW sering menahan marah, tetap marah, sampai dikatakan ihmarra wajuhu, merah wajah beliau karena marah. Dan Rasul SAW juga memberikan kepada kita solusi. Kalau sudah mendidih darah dalam dada, misalnya, apa yang perlu diperbuat? Baik, ada 4 langkah. Belum selesai pertanyaannya. 4 langkah. Sekali lagi 4 poin mengobati tadi darah yang sedang mendidih ketika marah. Taib yang akhwat dulu. 4 siapkan dulu 4 baru jawab. Kalau nggak sampai 4 jangan jawab dulu. 4 poin menahan, mengobati tadi rasa marah yang sudah mendidih. Yang akhwat dulu. Kalau ada. Iya. Bangun. Baik, masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Ya, jangan main keroyokan. Satu-satu ditepakkan dulu jawabannya 4. Nah, kalau bisa dihafalkan dalilnya. Tapi juga cukup 4, tapi 6 yang tepat. Benar Ustaz, coba ya. Membaca ta'awud. Iya. Kalau keadaan posisi berdiri, duduk. Iya. Kalau keadaan duduk, berbaring. Ada dulu berbaring. Iya, terus? Iya, mau boleh ya, tinggal 1. Harus lengkap 4 komplit. Nah, masih belum, kurang 1 masihan. Ini yang penting sebetulnya, penting juga ini. Mati. Ya, yang ikhwan dulu, yang ikhwan. Ya, gantian. Ya, belum. Ya, belum benar tadi. Ya, yang ikhwan, silakan. Ya.
Ya. Ya. Berwudu. Mana ada dalilnya? Baik. Baik, tapi tadi sudah, nah, fadhal. Sudah ada yang jawab. Yang kita ya tekankan di sini ada poin yang tadi terjawab terakhir yang belum ada yang menjawab tadi, yaitu diam. Ya, makanya antum diam sekarang. Ya, dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaklah diam. Ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Alhamdulillah ada yang jawab. Ini yang paling penting tadi. Ketika ada cekcok suami istri. Kalau bisa tadi suami mengalah, diam sudah. Ya, tutup telinga pakai headset. Ya. Daripada apa? Ya tadi muncul perkataan, ya kita cerai saja dan seterusnya. Lebih baik diam. Ini obat dari Rasulullah SAW. Ya tadi kalau suami istri itu betul-betul paham hadis ini, insya Allah akan bisa mengurangi kasus-kasus perceraian. Demikian pula dengan istri, kalau sudah marah, jangan dilampiaskan dengan apa? Ucapan. Nanti muncul ucapan-ucapan yang tidak benar atau bahkan dia akan menyesalinya. Ya, kalau dipulangkan betul nanti apa? Ya, nangis, guguk dan seterusnya. Ya, sekali lagi ini yang paling kita tekankan tadi, apabila seorang itu marah hendaklah diam. Kemudian membaca al-isti'adzah. Ya, ini yang sudah pernah kita lewati dalam pembahasan Arba'in Nawawiyah. Isti'adzah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'id billah. Apabila ada bisikan dari syaitan, maka ya isti'adzalah kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Kemudian yang ketiga tadi, kalau dalam posisi berdiri hendaklah apa? Duduk. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, dalam posisi dia berdiri, hendaklah apa? Duduk. Jangan dibalik. Posisi duduk, berdiri. Wah, bisa apa? Baik. Kemudian kata Rasul ini yang keempat, ya urutannya tadi, diam, isti'adzah, kemudian apa? Ya, duduk. Kemudian kata Rasulullah, fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji'. Kalau masih belum hilang ya rasa marah ketika dia duduk, hendaklah dia berbaring. Paham? Nah, ini sekali lagi obat penyakit marah ya, apalagi yang sudah punya darah tinggi, penyakit gula, wah itu ini sudah asin ketemu gula sudah. Nah, harus betul-betul diobati, kalau enggak luar biasa nambah ya, menjadikan penyakit bertambah-tambah. Kemudian kata beliau wa bima la yatimu illa bihi, dan bahwasanya tidak sempurna sesuatu kecuali dengan sesuatu itu, maka yang sesuatu itu menjadi wajib. Dalam artian kita diwajibkan menahan diri dari rasa marah, karena ini bagian daripada mengamalkan hadis la taghdab. Wa nahyu anisyai amra bididdihi. Kemudian ada kaidah larangan dari sesuatu itu maknanya melaksanakan lawannya. Kalau kita dilarang marah, maka itu ada perintah untuk kita bersabar. Ya, untuk kita bisa menahan diri. Wa amra bifilil asbab allati tu'inul abda ala ijtinabil mani anhu wa hada minhu. Dan perintah Rasul tadi untuk kita melakukan hal-hal yang bisa menjadikan kita menahan diri dari marah. Itu tadi yang sudah kita lewati. Diam, isti'adzah, kemudian duduk, dan kalau tidak bisa juga duduk dengan berbaring. Kemudian asani, dalam hadis la taghdab,
itu ada perintah ba'dal ghadab. Alla yunfid ghadabahu. Ketika marah, jadi ini perintah yang tadi sebelum marah dan setelah marah, yaitu kata Rasul, la taghdab, itu ada perintah untuk kita tidak melampiaskan amarah tersebut dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan atau perbuatan anggota badan. Tadi juga berkaitan dengan ini, masalah ucapan. Kalau sudah mendiri darah tersebut, diam, jaga lisan. Jangan sampai keluar kata-kata yang naudzubillah min dzalik. Atau yang kedua, perbuatan anggota badan. Dan ini juga naudzubillah min dzalik, seorang bapak terkadang tega sampai naudzubillah min dzalik membunuh anaknya yang masih kecil dengan dipukul dan karena sangat emosinya. Ini sekali lagi hati-hati. Sekali lagi, la taghdab, ini luar biasa manfaatnya bagi setiap muslim muslimah. Apalagi kita dalam kehidupan berumah tangga. Namanya marah nggak mungkin bisa hilang. Tapi bagaimana memanagenya. Anak kecil memang demikianlah kelakuannya. Ada kadang lucunya, kadang ada yang menjengkelkan. Namun harus bersabar menghadapi anak tersebut. Jangan sampai seperti kejadian dipukul sampai disakiti, naudzubillahi min dzalik. Fa innal ghadab ghaliban la yatamakkal insan min daf'i wa raddihi. Rasa marah secara umum terkadang manusia tidak bisa untuk menghilangkannya. Walakinnau yatamakkan min adami tanfidhi. Rasa marah itu sekali lagi tabiat ada pada setiap jiwa manusia. Tapi sekali lagi bagaimana cara mengaturnya. Marah seperti Rasul marah. Tapi Rasul tahan, tidak mengatakan, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Meskipun dalam urusan agama. Seperti tadi misalnya anak umur 5 tahun gak sholat. Masa harus diceburkan di misalnya di tempat air dan seterusnya. Usia 5 tahun kata Rasul 7 tahun saja cukup diberi nasihat, tidak dipaksa. Kalau sudah 10 tahun baru itu pun pukulan yang tidak mencederai. Apalagi yang berkaitan dengan yang lain, tidak hafal misalnya. Disuruh hafalan juz amma, nggak apal-apal, masih usia 5 tahun, dipukul atau mungkin nggak selayaknya. Bukan itu cara yang yang benar dalam mendidik misalnya anak-anak tersebut. Yang memang nggak Allah wajibkan, jangan diwajibkan. Paham? Nah, fa'alaihi idza ghaliba an yamna nafsahu minal aqwal wal af'al al muharrama allati yaqtadihal ghadab. Maka seorang yang sudah marah atau yang sedang marah harus bisa menahan dirinya dari ucapan perbuatan yang diharamkan yang itu disebabkan oleh rasa marahnya. Famata man anafsa min fi'li athal ghadab ad-dara fa kana fil haqiqah la yaghdab. Kapan orang itu bisa menahan dirinya dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemadaratan, maka itu pada hakikatnya dia tidak marah. Meskipun sebetulnya marah cuma ditahan, disimpan, karena kalau dia lampiaskan bisa fatal akibatnya. Wa bihadza yakul abad kamilal quwwatil aqliyah wa quwwatil qalbiyah. Kalau orang itu bisa menahan diri dari marah yang tidak terpuji, maka itu menunjukkan akan kesempurnaan akalnya dan kesempurnaan hatinya. Sekali lagi, ini yang harus dipahami setiap kita. Jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit emosi. Harus betul-betul bisa menahan diri. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ati. Bukanlah orang yang kuat, yang perkasa, itu yang menang gulat istilahnya.
Innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Namun orang yang kuat, yang perkasa, yang dia bisa menahan dirinya ketika marah. Ya, ketika marah tadi Rasul juga marah. Tapi ya misalnya nggak teriak-teriak. Ya, kadang ada ya emak-emak atau ibu-ibu atau umi-umi kalau sudah marah sama anaknya teriak sak kampung dengar. Misalnya, ya, naudzubillah min dzalik, atau tadi sampai memukul dan seterusnya. Nah, sekali lagi, apalagi juga laki-laki. Ini harus betul-betul bisa menahan dirinya. Nah, fakamalu quwwatil abad an yamtani min an tu'thir bihi fihi quwwatas syahwa wa quwwatal ghadab al athar as-sayyi'ah. Maka kesempurnaan kekuatan seorang manusia, seorang hamba, jika dia tercegah dari mendahulukan syahwat atau hawa nafsunya, ya, yang itu akan mengakibatkan dampak yang negatif. Bal yasrifu hatainil quwatain ila tanawuli ma yanfa fid dini wa dunya. Namun hamba Allah yang baik, yang tadi, yang kuat, yang perkasa, yang bisa mengarahkan kemarahannya, ya, atau emosinya kepada yang bermanfaat dalam urusan agama dan dunia. Seperti tadi, marah kalau ada kesyirikan, marah kalau ada kebid'ahan, itu pun juga harus ya, arahkan kepada yang tidak mendatangkan madharat. Paham? Ya, jangan sampai marah kemudian ya datang ke tempat bid'ah diobrak-abrik. Ya. Bisa dia apa? Di masa naudzubillah min dzalik. Ini juga harus berakal juga. Nah, fa khairun nas man kana syahwatu wa hawa taban lima ja'a bi rasul. Intinya orang yang paling baik, yang bermanfaat, yang tadi rasa marahnya, hawa nafsunya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa ghadabuhu wa mudafa'atu fi nasil haqqi alal batil. Kata Syekh, rasa marahnya itu diarahkan membela kebenaran, ya, menolak kebatilan. Sekali lagi, marah boleh, tapi untuk membela kebenaran, membela orang yang benar, bukan malah membela yang batil atau yang di atas kebatilan. Wa syarrun nas man kana sari'a syahwati wa ghadabihi wala haula wala quwata illa billah. Manusia yang paling jelek, yang jatuh, ya, jadi orang-orang yang suka melampiaskan nafsu syahwatnya dan rasa marahnya bukan di jalan Allah. La haula wala quwata illa billah. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan hadis ini saja dulu. Kalau ada, dengan lewat kertas. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Al-hadis al-thani wa sabi'un. Hadis yang ke-72. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul SAW. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Faqala rajulun, ada seseorang yang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Bagaimana dengan seseorang yang dia suka memakai baju yang baik, yang bagus, dan memakai na'lu, ya, sandal yang baik, yang bagus. Faqala, Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah adalah maha indah dan suka keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sedangkan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Rawahu Muslimun. Ana baca terjemahnya lagi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW bersabda,
tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit dari kesombongan. Seseorang berkata, bagaimana dengan seseorang yang dia suka pakaiannya bagus, sandalnya bagus? Rasul menjawab, sesungguhnya Allah Maha Indah, suka dengan keindahan. Al-kibr batal haq. Namun yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan manusia atau orang lain. Rawahu Muslim. Qad akhbarallahu ta'ala annan nar maswal mutakabbirin. Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mengabarkan bahwasanya neraka itu tempatnya orang-orang yang sombong. Ya. Ini nanti antum lihat dalam surah Az-Zumar ada ayatnya bahwasanya neraka maswal lil mutakabbirin. Dan juga Rasul mengatakan dalam hadis tadi, orang yang sombong tempatnya di neraka. Dan kata para ulama, sombong ada dua. Sombong yang kufur akbar. Sombong yang apa? Kufur akbar. Seperti sombongnya siapa? Iblis. Ya, memang satu saudara memang. Cuma yang Allah tegaskan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu tentang siapa? Tentang iblis. Wa id kunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia enggan, dia sombong. Ya, dan dia termasuk orang-orang kafir. Ini yang dinamakan dengan kufur al-istikbar. Kufur yang mengeluarkan dari Islam, yaitu kufur istikbar. Kufur sombong ala iblis. Ya, menolak semua perintah Allah, menolak semua syariat Allah. Ini namanya kufur akbar. Nggak tahu, anak lupa apakah pernah kita sampaikan di sini. 6 macam kekufuran. Pernah enggak? Belum ingat atau belum sama sekali memang? Hah? Yakin? Baik. Kalau mau silakan ditulis. Kufur akbar ada 6 macam. Kufur akbar ada 6 macam. Yang pertama, kufur takdzib. Takdzib. Kufur mendustakan. Kufur mendustakan. Ini contohnya kufurnya Abu Jahal CS. Mendustakan ajaran Rasulullah SAW. Mendustakan di sini dengan hati dan lisan. Yang kedua, kufur al-juhud. Juhud, jahada yajhadu. Juhud itu mendustakan dengan lisan meskipun hati mengimani. Seperti kufurnya Fir'aun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Fir'aun dan para pengikutnya mendustakan, yaitu dengan lisannya meskipun hati meyakini. Fir'aun meyakini Allah Rabbul Alamin, tapi lisannya mengatakan ana rabbukumul a'la. Itu namanya kufur juhud. Mendustakan dengan apa? Lisan meskipun hati meyakini. Yang ketiga, kufur an-nifaq. Ini insyaallah sudah paham semuanya. Apa itu? Ia mendustakan dengan hati namun menampakkan keimanan. Hati mendustakan, lisan membenarkan.
Ini lawan dari tadi al-juhud. Kufur nifak, mendustakan dengan hati, membenarkan dengan lisan. Yang keempat, kufur tadi al-istikbar, kufur kesombongan. Contohnya tadi siapa? Iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang kelima, kufur asyak, kufur syak, ragu. Ragu tentang kebenaran Islam, ragu tentang kebenaran Al-Quran, misalnya. Ini kufur akbar. Nah ya, maksudnya kufur akbar kan itu 6 ini kufur akbar semuanya. Bukan kufur kecil, bukan kufur apa? Asghar. Jadi kalau mau dibagi lagi, kufur ada 2. Kufur kecil, kufur apa? Besar. Kufur besar, bahasa Arabnya apa? Akbar. Kufur kecil, bahasa Arabnya? Pinter, Masya Allah. Kufur akbar ada 6. Paham ya? Baik. Yang terakhir tadi apa? Kufur syak, kufur keraguan. Ragu tentang kebenaran Nabi Muhammad, ragu tentang kebenaran Islam. Rungokno dhisik. Ya, yang terakhir kita sebut tadi ada 5. Masih belum tuntas. Ya, sekarang yang emang harus sabar kita ini. Iya, la taghdab, jangan marah. Taib. Anak ulangi lagi. Anak ulangi, kufur ada 2. Kufur besar, kufur kecil. Kufur besar ada 6. Ada 6. Yang kita tadi selesainya itu berhenti pada kufur yang ke-5. Sekarang yang setelah itu habis. Yang ke-6 kufur al-i'rad. Kufur al-i'rad, berpaling. Al-i'rad. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyur yaumil qiyamati a'ma. Kufur i'rad yaitu berpaling dari Islam ya secara totalitas. Berpaling secara totalitas. Tidak mau tahu apa itu Islam, apa itu syariat Allah. Meskipun KTP-nya Muslim. Ya, sekali lagi ini namanya kufur i'rad, kufur akbar. Betul ya? Kufur akbar apa asghar? Alhamdulillah nggak ngantuk. Baik. Jadi sekali lagi itu 6 macam kufur akbar. Salah satunya tadi kufur al-istikbar, al-kibr, kufur kesombongan. Sombong tidak mau beribadah kepada Allah. Itu juga termasuk kufur akbar. Nah, qad akhbar Allah Ta'ala anna nar maswal mutakabbirin. Wa fi hadzal hadits annahu la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Dalam hadis ini Rasul mengatakan tidak masuk surga yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Ini ada 2 macam tadi. Kalau sombongnya itu sampai yang kufur akbar, kekal dalam api neraka, tidak masuk surga sama sekali. Adapun kalau sombongnya nggak sampai kepada kufur akbar, maka dia kalaupun masuk neraka tidak akan kekal selama-lamanya. Jadi sekali lagi sombong ada 2, sombong yang mengeluarkan dari Islam dan sombong yang tidak mengeluarkan dari Islam. Sombong yang mengeluarkan dari Islam yaitu tadi menolak syariat Islam secara totalitas. Ya, seperti iblis tadi kekal dalam api neraka. Adapun sombong yang maksiat yang nggak sampai menolak Islam secara totalitas, tidak sampai kekal dalam api neraka, nggak sampai mengeluarkan dari Islam. Fadalla ala anal kibr mujibun lidukhlin nar. Ini menunjukkan, ya, sabda Rasul ini menunjukkan sombong merupakan sebab menjadikan orang masuk neraka. Wa mani' min dukhul jannah, dan menghalangi orang masuk surga. Ini juga ada 2 perincian tadi. Kalau itu sombong yang
kufur akbar, mencegah masuk surga secara totalitas. Namun kalau itu sombong maksiat, ini mencegah masuk pertama kali ke dalam surga. Tapi nanti pada suatu saat akan juga masuk surga. Karena kaidahnya orang muslim apapun dosanya selama tidak sampai syirik pasti masuk surga. Ya, sekali lagi ini kaidah Ahlussunnah, selama dia masih muslim, kalaupun ada banyak dosa maksiat, kalaupun dimasukkan neraka tidak akan kekal selama-lamanya. Wa bihadza tafsiril jami' alladzi dzakarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yattadi'u hadzal ma'na ghayatul ittidah. Dengan penafsiran Rasul yang lengkap ini, maka jelas apa makna al-kibr, sombong itu. Fa innahu ja'alal kibr naw'ain. Rasul menjelaskan sombong ada dua jenisnya. Yang pertama, kibrun naw'il awal alal haq. Sombong dengan dia menolak kebenaran. Ya, sudah disampaikan qala Allah qala Rasul. Misalnya, ya, tentang Allah tadi istawa di atas arsy. Disampaikan ayatnya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, disampaikan tafsir Abdullah bin Abbas. Disampaikan tafsirnya ulama tabi'in, Mujahid Abul Aliyah, istawa artinya Allah tinggi di atas arsy, Allah tinggi di atas langit. Namun tetap ngeyel, tetap menolak. Ini namanya orang yang sombong. Ya, sekali lagi orang yang sombong cirinya menolak kebenaran. Apalagi ya yang mungkin dianggapnya masih tidak satu level. Ya, masa LC bantah doktor. Enggak apa? Ya, itu siapa? Masih apa? Ya, masih S1 kok bantah S3, bantah S-teler. Ya, ini sekali lagi sombong, tidak mau menerima kebenaran. Ya, kebenaran bukan diukur dengan status akademik dan seterusnya atau gelar-gelar akademik. Ya, kebenaran al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Rabbmu. Dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasul dan pemahaman para salaf, itu pasti benar meskipun dia nggak sekolah sama sekali. Sekolah dalam artian sekolah ya umum, ya nggak punya gelar sama sekali. Sekali lagi ukuran kebenaran bukan gelar, bukan kedudukan, namun qala Allah, qala Rasul wa qala as-sahabah. Fakulu maradal haqqa fa inna mustakbir anhu bihasabi ma radda minal haqq. Setiap orang yang menolak kebenaran dialah orang yang sombong. Ya, sesuai dengan kadar penolakannya terhadap kebenaran. Makanya tadi ada kesombongan yang menjadikan orang itu kafir dari Islam. Tidak mau menerima sama sekali ya ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Ini sombong yang totalitas, maka dia pun kafir, keluar dari Islam sebagaimana kafirnya iblis. Ya, adapun kalau sombongnya tidak sampai ke derajat totalitas tadi, maka tidak sampai kepada kekafiran yang besar. Contoh tadi, masalah Allah istawa, tinggi di atas arsy. Ketika dia menolaknya meskipun sudah jelas ayat hadisnya, maka dia dikatakan alil bid'ah. Ya, tidak sampai keluar daripada apa? Al-Islam, karena dia punya takwil yang batil. Kemudian wadzalika annahu farada 'alal ibad an yakhdharil haq. Allah merintahkan setiap muslim muslimah untuk tunduk kepada kebenaran. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Kemudian fal mutakabbirun anil inqiyad lirrusul bil kulliyah kuffarun mukhalladuna finnar. Ini yang kita sampaikan tadi. Orang yang sombong, tidak mau taat tunduk kepada para rasul bil kulliyah secara totalitas, maka dia kafir, kekal dalam api neraka. Fa innahu ja'ahumul haq ala aidi rusul muayyadan bil ayat wal barahin. Apalagi telah datang kebenaran lewat
para rasul yang dikokohkan, dikuatkan dengan mukjizat. Faqamal kibr fi qulubihim mani'an faradu. Ya, ketika ada kesombongan dalam hati mereka, mereka pun menolak ajaran para nabi, para rasul. Sebagaimana kaum-kaum para rasul yang tidak mau beriman kepada para rasul. Ya, mereka punya al-kibr. Allah berfirman, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultanin atahum in fi sudurim illa kibrum ma hum bibalighi. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah tanpa keterangan yang datang kepada mereka, ya, tidaklah di dalam dada mereka kecuali ada kesombongan. Itu yang menjadikan mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Dan itulah yang menyebabkan mereka kafir dan diancam kekal dalam api neraka. Wa amal mutakabirin anil inqiyad li ba'dil haq. Adapun orang yang sombong tidak mau tunduk kepada sebagian dari kebenaran. Bukan totalitas, namun apa? Ya, dia tidak mau menerima kebenaran per poin-poin, dalam artian tadi. Yang satu nggak menerima poin kebenaran yang satu, yang kedua nggak menerima yang poin kedua, dan seterusnya. Maka ini nggak sampai kepada derajat kekafiran. Wa amal mutakabirun alil inqiyad li ba'dil haq alal yukhalifu ra'yahum wa hawahum wa illam yakunu kuffaran fa innamahum min mujibatil iqab bihasabi ma'amahum minal kibr. Kalau orang itu menolak kebenaran, meskipun nggak totalitas, meskipun tidak kafir, tapi mendapatkan ancaman yang berat, diancam masuk neraka, atau tidak masuk surga di awal kalinya. Wa ma ta'atharu bi minal imtina' an qabil haqqi ladzi tabayyana lahum ba'da maji'il asyara' bihi. Dikarenakan tadi dia tidak mau menerima kebenaran yang telah sampai kepadanya. Walihada ajma'al ulama anna man istabanat lahu sunnatur rasul sallallahu lam yahillu lahu an ya'dila anha liqauli ahadin kainan man kana. Oleh karena itulah para ulama sepakat mengatakan barang siapa yang telah tegak terang baginya sunnah Rasul, tidak halal baginya untuk berpaling dari ucapan siapapun. Dan inilah yang juga diucapkan oleh 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semuanya serentak mengatakan idza sahal hadits fahuwa madhhabi. Apabila telah sahih suatu hadits, itulah madhabku. Kata Imam Asy-Syafi'i, idza khalafa qauli qaula Rasul fadribu qauli adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, maka buang jauh-jauh ucapan. Ini dalam rangka menerima kebenaran. Sekali lagi, para ulama sejak dahulu kala mewasiatkan kaum muslimin untuk ittiba'ul haq, menerima kebenaran, mengikuti kebenaran. Tidak boleh fanatik golongan, tidak boleh fanatik mazhab. Sekali lagi, ini yang disepakati oleh para al-ulama. Fayajib ala talibil ilmi an ya'zima azman jaziman ala takdimi qaulillah wa qauli Rasul sallallahu ala qauli kulli ahadin. Maka wajib bagi para penuntut ilmu agama untuk bertekad dalam hatinya untuk mendahulukan firman Allah, sabda Rasulnya atas semua ucapan manusia. Dan ini yang sudah sering kita tegaskan, apalagi di dunia maya. Jangan asal nerima postingan tulisan atau video hanya gara-gara gelar akademiknya sekeranjang, karena retorikanya yang indah, karena bahasanya menyentuh hati, Namun lihat apakah itu sesuai dengan qala Allah wa qala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar ucapannya, retorikanya menyentuh hati, iblis juga bahasanya menyentuh hati. Wa qasamahuma innilakuma laminan nasihin. Kata Allah ketika mengisahkan bagaimana iblis ketika bersumpah di hadapan Nabi Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah penasehat bagi kalian berdua.
Ya, iblis ucapannya nggak kasar terus, enggak. Ini halus. Betul enggak? Ya. Iblis bersumpah, aku adalah penasihat bagi kalian, lembut, halus, namun beracun. Ya, maka hati-hati. Nggak selalu ucapan yang lemah lembut itu benar. Ya, ahlul bid'ah banyak yang ucapannya demikian, lemah lembut tapi beracun. Hati-hati. Maka sekali lagi, tolak ukurnya, barometernya, qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa an yakuna asluhu ladzi yarji ilaihi wa asasul yabni alaih. Seorang penuntut ilmu, seorang muslim muslimah harus betul-betul menjadikan sabda Rasul, firman Allah, pemahaman para sahabat itu pondasi dalam dia beragama. Timbang semuanya dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ya, bukan dengan hal-hal yang tadi. Al-ihtida bihadi Nabi sallallahu wal isyad fi ma'rifati muradi wa tibai fi dalik zahiran wa batina. Dan hendaklah seorang muslim, muslimah, penuntut ilmu agama menjadikan petunjuk ajaran Nabi yaitu sebagai pondasinya, bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya, mengikuti, mengamalkannya secara zahir maupun batin. Faman wufiqa li hadzal amr jalil faqad wufiqa lil khair. Barang siapa yang Allah berikan taufik untuk betul-betul mencari tadi kebenaran ajaran Nabi dan mengamalkan, mempraktekannya, maka dia telah diberikan taufik untuk kebaikan. Wasarakhatu maghfuwan anhu, dan ketergelincirannya akan dimaafkan, diampuni oleh Allah. Li'anna qasdaul am ittiba'us syara', karena niatnya secara global, secara umum mengikuti syariat. Fal khata' ma'dzurun fihi idza fala mustata'ahu minal istidlal wal isyad fi ma'rifatil haq. Kalau orang itu sudah bersungguh-sungguh mencari kebenaran, mengerahkan semua daya upayanya, namun kalau ada ketergelinciran, maka dia dimaafkan. Ini apalagi yang berkaitan dengan ahli ijtihad. Jika dia ijtihad lalu benar, mendapatkan 2 pahala, jika salah mendapatkan 1 pahala. Wa hadha huwal mutawaddi' lil haq. Inilah orang yang betul-betul tunduk kepada kebenaran. Wa amal kibr al khalq. Adapun sombong yang kedua kata Rasul yaitu sombong terhadap manusia, terhadap orang lain. Fa huwa ghamtuhum wa ihtiqaruhum, yaitu merendahkan, melecehkan mereka. Allah inti datang ke sini aja pakai sepeda ontel, ana pakai numpang. Baik, ya nggak ngerti kalau sepeda sekarang harganya juga ada yang sampai harga apa? Tapi jangan ngeremehkan yang pakai sepeda. Ya, tapi ada orang-orang yang naudzubillah min dzalik, memandang sebelah mata orang-orang yang di bawahnya dari segi status ekonominya, jabatannya, naudzubillah min dzalik. Omongannya luar biasa nyelekit kepada orang-orang yang di bawah status dia dalam ekonomi dan seterusnya. Ini orang yang kata Rasul al-kibr. Wa dzalika nasyi'un an ujubil insan bi nafsi wa ta'adzumi alaihim. Dia merendahkan orang lain karena dia merasa ujub terhadap dirinya. Dia yang punya banyak harta, dia punya kedudukan dan sebagainya. Karena perasaan sombong atau ujub terhadap dirinya, dia pun merendahkan orang lain. Fal ujubu bin nafsi yahmil ala takabbur al khalqi. Ujub terhadap diri sendiri membawa seorang kepada kesombongan terhadap orang lain. Wahtiqarum wastiza'u bihim, merendahkan, merecehkan orang lain. Wa tanqisum biqauli wa fi'lihi, melecehkan orang lain dengan ucapan dan dengan perbuatannya. Pada Rasul SAW bersabda, bihasbi mri'in nasyar an yahqira akhahul muslim. Cukup orang itu dikatakan jelek kalau dia merendahkan saudaranya yang muslim. Walamma qala hadzal rajul inna rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa nalu hasanan. Ketika para sahabat mendengar Rasul menjelaskan ancaman orang yang sombong, para sahabat khawatir mereka jatuh ke dalam kesombongan tadi. Maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau orang itu memakai baju yang baik, yang indah, yang bagus, memakai tadi sandal atau sepatu yang bagus, maka
Rasul pun menjawab itu bukan termasuk apa? Kesombongan. Kecuali kalau ada embel-embel tadi. Ya, jam'ana ini em-eman. Ya, ember. Taib. Ya, itu beda lagi. Tapi kalau sekedar dia apa? Memakai jam, memakai atau HP baru dan sebagainya, bukan kesombongan. Paham ya? Jangan sampai itu ustadz sombong pakai jamnya biru misalnya. Untung nggak pakai yang pink ana. Ya, nggak bahaya ta. Baik, ya. Ini naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi pakaian yang bagus, ya apa kendaraan yang bagus bukan identik dengan apa? Kesombongan. Kecuali kalau ada tadi, ya ucapan kata-katanya inti jamnya piro sih? Wah, ya wekku ini wis ya dan seterusnya ini beda lagi, ya. Namun secara asal memakai penampilan yang bagus ini dipuji oleh Rasul. Innallah jamil. Allah itu apa? Allah Maha Indah. Apalagi misalnya orang itu berduit, ya bukan beruang, ya berduit. Ya orang itu berduit, ya Rasul mengatakan innallah yuhibbu an yura asar nikmatihi. Allah suka ketika nikmatnya itu ditampakkan kepada manusia. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Ya, dia bisa beli baju bagus, bisa beli baju baru, tapi di kajian pakai baju yang beleketek misalnya. Paham ya? Enggak selayaknya. Oh, tawadhu bukan tempatnya. Paham? Ya, para ulama dahulu ketika di majelis ilmu pakai baju yang apa? Yang terbaik. Paham dong? Ya sekali lagi jangan diolokkan kalau ada yang pakai baju bagus, pakai penampilan yang bagus apalagi dalam majelis al-ilmu. Cuma tadi jangan sampai orang tersebut sampai merendahkan orang lain. Nah, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, wa khasyi an yakuna hadha min al-kibr li ja'a fil wa'id bayan sallam anna hadha laysa min al-kibr. Rasul menjelaskan penampilan yang bagus, yang baik bukan termasuk kesombongan. Idza kana sahibu munqadan al-haq, selama dia tunduk kepada kebenaran, mutawadhi'anil khalaq, selama tidak meremehkan hamba-hamba Allah yang lain, wa annahu minal jamal alal yuhibbullah, bahkan itu termasuk keindahan yang dicintai oleh Allah. Ya, sekali lagi, apalagi talibul ilmi, penuntut ilmu agama, apalagi di majelis ilmu, ya tidak selayaknya pakaiannya, ya tadi sekali lagi naudzubillah min dzalik, dia punya fulus tapi nggak mau apa? Beli baju yang bagus untuk kajian misalnya. Lain kalau memang nggak punya meskipun tetap dicuci. Paham ya? Jangan sambil ngaji apa? Ya baunya ngebul-ngebul. Samping kiri samping kanan ya jangan ya. Sekali lagi majelis ilmu malaikat saja luar biasa memuliakan, menghormati. Maka kita hormati majelis ilmu dengan penampilan yang baik semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Kemudian kata beliau, fa innahu ta'ala jamil fi dzati wa sifati wa af'ali, karena Allah Maha Indah dalam zatnya, namanya, perbuatannya, sifat-sifatnya. Yuhibbul jamal dzahiri wal jamal batini. Allah cinta kepada keindahan yang lahir maupun keindahan yang batin. Fal jamalud dzahir kana dhafa fil jasad. Ini perhatikan. Mau pulang ya? Baik. Kata Syekh ini, perhatikan tadi yang kita isyaratkan. Allah cinta kepada keindahan. Yang pertama keindahan yang dohir. Seperti apa? An-nadhafa. Ya, bersih dalam jasadnya. Wal malbas, pakaian. Ini sekali lagi kita sering ingatkan. Karena kita masih sering mendapati orang, dia mampu. Kita tahu dia ekonominya mampu. Tapi kalau pengajian, seminggu kita kajian, bajunya ya. Iya, bukan masalah warnanya yang cuma baunya terkadang. Ya, ini terus terang saja. Anak nggak nyindir yang antum di sini, yang di luar sana insya Allah. Karena kita nggak sholat di sini kan. Ya, kita taunya apa? Ketika pas sholat di pinggirnya, waduh. Iya, sekali lagi ini tolong diperhatikan. Ini bagian dari apa? Syariat Islam. Ya, Allah cinta keindahan, di antaranya keindahan dohir, ya kebersihan badan. Wal maskan, tempat tinggal, wa tawabil dzalik.
Wal jamal batil at-tajammul bimal akhlaq wa mahasiniha. Kemudian Allah cinta keindahan yang batin, yaitu akhlak yang mulia. Walihada kana min doain Nabi SAW. Oleh karena itulah salah satu doa Nabi, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wal akhlak. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada amal yang baik dan akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada yang terbaik kecuali Engkau. Wasrif ani sayyi'al a'mal wal akhlak. Dan jauhkan aku dari jeleknya amal dan akhlak. La yasrifu ani sayyi'aha illa anta. Tidaklah yang bisa memalingkan kejelekannya dariku kecuali dirimu. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana kalau seorang istri salah atau berbuat salah dan suaminya selalu menegurnya sengaja di depan anak-anak dengan maksud agar anak-anak belajar tentang masalah kehidupan? Menurut Ustaz bagaimana? Ini tidak benar. Ini mendidik anak dengan pendidikan yang keliru. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Kata Rasul, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah tutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Apalagi seorang istri. Ya, sekali lagi nasihati secara pribadi. Ya, kemudian juga tidak selayaknya anak-anak untuk apa? Diperlihatkan kesalahan ya istri ataupun ibunya ataupun umiknya. Dan kalau mau dibalik, bagaimana kalau seandainya Anda salah, kemudian istri ngungkit-ngungkit kesalahannya di depan anak-anak. Ini juga tidak benar. Maka sekali lagi, ini yang salah dalam mendidik anak-anak tersebut. Maka sekali lagi harus betul-betul diperbaiki masalah ya wasiat mewasiati, nasihat menasehati. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.